Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan saya Ustadz Kudori dalam pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu pelajaran 1, kalimah thayyibah istighfar. Kemarin kalimah istighfar itu kalimah yang digunakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Kalimah istighfar lafadznya yaitu astaghfirullahaladzim. Nah, itu kemarin pelajaran kemarin, jangan sampai lupa. Untuk hari ini kita akan membahas hikmah pengucapan kalimah istighfar. Yang kedua, manfaat dan keutamaan istighfar. Jadi ada dua pembahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, hikmah pengucapan kalimah istighfar. Hikmahnya apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, hikmahnya yaitu terhindar dari sikap sombong dan terhindar dari perasaan tidak pernah berbuat salah. Jadi orang yang tidak mau istighfar berarti orang tersebut merasa tidak pernah berbuat salah. Dan orang yang merasa tidak pernah berbuat salah itu termasuk orang yang sombong. Jadi perbanyaklah istighfar walaupun kita tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, tetap perbanyak istighfar agar diri kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Yang kedua, senantiasa menghargai orang lain sebab semua manusia tidak ada yang sempurna dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi hikmahnya kita akan selalu menghargai orang lain apabila kita sadar bahwa kita itu membutuhkan orang lain. Yang ketiga, hikmahnya diterima amal-amal kebaikannya oleh Allah. Terkadang orang yang banyak amal dan melakukan dosa itu amalnya akan hilang. Karena kita mau membaca istighfar, insya Allah dosa itu akan diampuni dan amal-amal kebaikan kita akan diterima oleh Allah. Jadi tetap perbanyak istighfar. Yang keempat, hikmahnya mendapatkan ketenangan dan kelegaan hati saat terbiasa mengucapkan istighfar serta menghilangkan rasa sedih yang dirasakan. Ketika kita semua hati kita tidak tenang, kita merasa sedih, perbanyaklah istighfar. Membaca istighfar setelah sholat, dimanapun kita berada, itu lebih baik. Insya Allah kita akan lebih merasa tenang hati kita dan kita merasa bahagia. Seperti itu ya. Ada 4 yang hikmah pengucapan kalimat istighfar. Marilah kita perbanyak istighfar agar hati kita tenang, perasaan kita tenang, dan kita selalu bahagia insya Allah. Nah, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas manfaat dan keutamaan istighfar. Apa? Manfaat dan keutamaan istighfar. Apa itu keutamaan yang pertama? Istighfar menghapus dosa. Jadi istighfar itu bisa menghapus dosa. Sebagian ulama mengatakan yang dosa-dosa yang bisa dihapus yaitu dosa-dosa yang kecil yang dengan istighfar. Dosa-dosa yang bisa dihapus dengan istighfar itu dosa-dosa yang kecil. Yang besar itu harus dengan taubatan nasuha. Bagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an ayyadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Yang artinya dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Jadi yang mau memohon ampun, membaca istighfar, insyaallah akan dihapus dosanya. Yang kedua, istighfar mengangkat azab. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Surah Al-Anfal ayat 33. Yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Jadi kita perbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah. Nanti ketika kita berbuat dosa dan itu kalau seharusnya diazab karena kita sering memohon ampun, insya Allah Allah tidak akan mengazab, menyiksa orang tersebut. Jadi perbanyaklah istighfar. Yaitu yang pertama menghapus dosa, yang kedua mengangkat azab. Kemudian manfaat atau keutamaan istighfar yang ketiga apa? Mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Orang yang mau memohon ampun setiap hari, memperbanyak istighfar setiap hari, insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik itu kehidupan yang tenang, tidak banyak masalah, tidak banyak ujian oleh Allah. Maka perbanyaklah istighfar. Yang keempat, manfaat dan keutamaannya yaitu istighfar penyebab turunnya hujan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Nuh ayat 10 sampai 11. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Terkadang di Indonesia ini ada namanya musim kemarau. Pernah kemarau itu terjadi panjang, sehingga di sana sini terjadi kekeringan, sumur kering, sawah-sawah kering, sehingga manusia sangat kesusahan mencari air. Maka solusinya yaitu perbanyaklah istighfar, insya Allah Allah akan menurunkan hujan-hujan yang berkah. Itu manfaat keutamaan yang nomor 3 dan 4. Sekarang keutamaan yang nomor 5. Istighfar menyebabkan masuk surga, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran. Ya, dibaca sendiri ya ayatnya, karena panjang. Langsung saya bacakan artinya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi istighfar itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Tidak ada lagi ampunan yang bisa mengampuni selain Allah, maka kita tetap harus kembali pada Allah dan memperbanyak baca istighfar, dan semoga kita semuanya masuk surga. Amin. Allahumma amin. Manfaat dan keutamaan yang terakhir yaitu menghilangkan kesusahan dan memudahkan rezeki. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Abu Dawud yang artinya, dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah akan menjadikan keluh kesah kegembiraan, kesempitan menjadi keleluasaan. Jadi apabila kita mempunyai keluh kesah, kita mempunyai kesempitan, kita sedang sedih, maka perbanyaklah istighfar, insyaallah Allah akan memberikan kita kegembiraan dan keleluasaan dan menambah rezeki kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang memperbanyak istighfar. Amin. Allahumma amin. Jadi itu materi kita hari ini apa tadi? Yaitu manfaat dan keutamaan istighfar. Kemudian hikmahnya. Nah, itu kalian pahami materi kita hari ini. Semoga kita menjadi ahli istighfar. Untuk pelajaran 1 insyaallah sudah selesai, yaitu bab istighfar. Insyaallah nanti kita akan adakan penilaian harian, maka pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah ini atau bisa japri ke Ustadz kalau ada yang belum paham. Semoga kalian paham semuanya. Amin. Allahumma dari Ustadz. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.